Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Saya akan share bagaimana dulu ketika saya mengerjakan disertasi saya di UNESA. Jadi ada aplikasi AI yang sungguh sangat membantu saya untuk mengerjakan disertasi saya, terutama dalam pencarian referensi untuk artikel saya. Jadi sangat-sangat membantu mempercepat waktu. Oke, jadi ketika mau menerbitkan di Scopus itu hati-hati ya, ini aplikasi yang sangat penting, bahwa ketika mencari indeks Scopus pertama jangan menggunakan Simago, karena Simago itu tidak update, tapi saya menggunakan langsung aja websitenya Scopus. Dan ketika ada yang harga murah, APC-nya murah, saya selalu tidak cuma APC murah ya, semua APC saya selalu mengetik nama jurnalnya di sini, apakah predator atau enggak. Kalau nanti terdaftar di sini, banglist ini jangan sampai. Nah, yang dimasukkan ke banglist ini tidak hanya jurnalnya Bapak, tetapi juga publishernya, jadi tempat jurnal itu, karena bisa jadi nama jurnalnya itu belum termasuk predator karena masih baru, tetapi publishernya itu sudah lama. Jadi ada dua yang saya masukkan di sini, nama jurnalnya sama nama publisher dari jurnalnya. Biasanya nanti akan, kalau sampai masuk di sini di salah satu di sini, pastinya itu jangan pernah untuk memasukkan jurnal tersebut, sia-sia nanti, karena sudah capek-capek nanti akhirnya hilang dari Scopus ya. Silahkan masukkan di sini nama jurnalnya atau ketik Ctrl F untuk nulis di sini nama jurnal. Oke Bapak Ibu, saya akan saya akan sharing aplikasi pertama, tapi tidak saya gunakan, adalah ChatGPT. Bagi saya ChatGPT itu memberikan saya jawaban, namun jawabannya itu tidak berdasarkan sumber. Jadi sumbernya saya tidak tahu di mana. Tapi kalau kita menggunakan istilah yang tepat, penulisan yang lengkap, biasanya dia akan memberikan sebuah sumber dari mana jurnal tersebut, dari mana asalnya. Tapi saya jarang sekali menggunakan ChatGPT, tapi sekarang saya menggunakan Perplexity. Nah, Perplexity itu enaknya dia akan memberikan sumber ke saya, dari mana jurnal tersebut, dari mana artikel tersebut, itu dia akan memberikan sumbernya. Jadi ini ada sumber. Jadi saya cari ini critical thinking for kindergarten teacher. Jadi sama nanti. Oke. Ada beberapa AI yang saya pakai untuk jurnal. Saya tidak akan secara detail bagaimana cara menggunakannya, karena cara menggunakannya cukup mudah. Tapi ini tidak saya gunakan semua. Jadi nanti akan saya beritahu apa yang saya gunakan dari semua aplikasi yang saya share ini. Pertama, saya menggunakan Seaside ini. Jadi tinggal ketik nama jurnalnya atau keyword jurnal tersebut, nanti akan banyak muncul di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah. Ini bank pertama. Enaknya di sini dia itu bisa diinstal di Chrome. Jadi kayak Mendeley itu juga bisa diinstal di Chrome, juga bisa diinstal di Word kan. Ini juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Elicit.
Nah, LAC itu enaknya dia itu ketika kita nyarikan kata kuncinya atau dia sudah ada abstraknya. Jadi tinggal kita memberikan kita nyari artikelnya, kita cari abstrak. Jadi sudah kelihatan sedikit abstraknya, enak ini. Oke, itu aplikasi yang kedua. Yang ketiga adalah Semantic Scholar. Ini kayak Google, tapi ini bentuknya mencarikan kita itu artikel. Nah, artikel jadi kayak Google, dan saya lihat di websitenya bahwa selain jurnal, dia juga bisa memberikan kita logo, ilustrasi, juga untuk pedoman pembuatan merek tertentu bisa dicari di sini. Oke, selanjutnya ada ini dia. Ini Consequence. Nah, Consequence ya. Consequence ini sama, mirip seperti yang punyanya Semantic Scholar. Dia kayak Google, mirip-mirip kayak Google. Ya, mirip-mirip kayak Google. Jadi tinggal tulis saja, nanti dia akan memunculkan jurnal yang akan kita mau. Nah, ada dua ini yang sebenarnya saya suka. Itu namanya Research Rabbit. Wah, kalau ini bagi saya, aplikasi ini saya gunakan karena saya bagus sekali. Jadi aplikasi ini nanti bisa memunculkan itu seperti webbing. Jadi artikel ini terkait sama artikel yang mana, artikel ini tentang apa. Nah, Research Rabbit ini nanti seperti punyanya aplikasi Connect Paper. Jadi dia ketika kita nulis searching namanya itu nanti akan ada seperti ini. Ini berkaitan dengan siapa, berkaitan. Berarti kan teman-teman sudah tahu bahwa ini nanti bisa di copy paste menjadi salah satu referensi untuk disertasi kita atau penelitian kita. Nah, itu adalah AI. Tapi saya akan memberikan satu lagi, ini bukan AI, tapi ini saya harus download kalau ini ya. Kenapa kok saya suka ini, namanya Publish and Perish. Wah, kenapa kok saya suka ini? Karena dia bisa difilter. Itu artikel ini terindeks apa. Jadi saya itu ketik Scopus. Jadi contohnya saya akan mencari artikel yang spesifikasinya keywordnya mungkin education. Nah, tapi educationnya dia terindeks apa? Nah, publish or perish ini bisa untuk memberikan secara spesifik yang dari Scopus. Dan ini benar-benar luar biasa. Dia nanti akan memberikan kita tidak hanya data, tapi semacam kayak database, dan ini bisa disimpan. Jadi ini yang saya pakai. Jadi pertanyaannya, dari semua aplikasi ini yang waktu saya pakai untuk disertasi itu pertama pasti saya akan mencari Scopus, langsung saya cari jurnal tersebut itu predator atau enggak, pakai Baylis ini. Yang kedua, saya biasanya memakai Publish and Perish. Publish and Perish sama saya pakai dua lagi yang membantu sekali saya itu adalah ini dia, Research Rabbit sama Connect Paper. Ini membantu saya untuk mencari jurnal yang terkait dengan jurnal yang saya cari. Ya, jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sharingkan mengenai bagaimana proses kemarin saya mencari disertasi, mengerjakan disertasi dan mencari referensi jurnal untuk
daftar pustaka sekali untuk daftar pustaka, dan juga penelitian-penelitian terdahulu ya yang biasa saya gunakan yang pasti adalah seperti yang saya tadi bilang. Saya cari data di Scopus, ngecek jurnal tersebut apakah terdaftar atau tidak pakai rilis, lalu saya mencari referensi berita dan lain sebagainya. Saya biasanya pakai Perplexity. Lalu setelah pakai Perplexity, yang paling saya lakukan paling penting adalah Publish and Perish. Ini karena ini bisa difilter. Setelah Publish and Perish, saya biasanya pakai ini Research Rabbit sama Connected Paper. Tapi kalau saya lebih cenderung ke Research Rabbit karena dia free. Ini free, benar-benar free, jadi saya senang. Publish and Perish juga free. Itu aja yang saya sampaikan, Terima kasih, selamat mengerjakan penelitian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun, selamat malam.